Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Amos 5 ayat 4-6. Tertulis demikian: Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu terang bagi kita. Inti pesan dari ayat ini adalah jangan mencari tempat, tapi carilah Tuhan, supaya kita mengalami kehidupan. Betel adalah suatu tempat di mana Yakub mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya ia melihat malaikat-malaikat Tuhan turun naik di sebuah tangga yang mencapai ke langit, dan ia melihat pula Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman menyampaikan janji penyertaan dan perlindungannya atas dirinya. Yakub kemudian menamai tempat di mana ia bermimpi itu Betel. Dulunya nama tempat itu adalah Luz. Hal ini tertulis dalam Kejadian 28 ayat yang ke-19. Rupanya saudara, pengalaman rohani Yakub di Betel membuat banyak orang Israel pergi ke Betel. Motivasi mereka adalah untuk mencari Tuhan di sana. Namun lama-kelamaan Betel menjadi berhala yang baru. Orang-orang pergi mencari Betel, bukan mencari Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa memberhalakan tempat. Inilah kesalahan bangsa Israel waktu itu, sehingga diperingatkan melalui Nabi Amos. Mereka telah keliru menyamakan Tuhan dengan tempat. Dan kesalahan mereka yang terutama adalah mereka tidak menghidupi perintah Tuhan dalam keseharian mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua tempat ibadah tidak menjamin Tuhan bisa ditemukan, sebab Tuhan ada bagi hati yang bertobat dan percaya. Dalam masa pandemi saat ini, di mana banyak gedung gereja ditutup, dan tidak ada pertemuan ibadah di dalam gedung, kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa ibadah itu bukan soal gedungnya. Ibadah itu bukan soal tempatnya, saudara. Tapi ibadah itu soal hati kita. Ibadah juga bukan soal YouTube, saudara. YouTube dan channel yang ada di dalamnya, termasuk channel ini juga, jangan kita jadikan berhala yang baru. Keberadaan channel rohani hanya merupakan sarana untuk membantu kita semua agar lebih mengerti akan suara kebenaran firman Tuhan. Namun demikian saudara, kita perlu berhati-hati dengan berbagai angin pengajaran yang ada, yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tetap berdiri di atas pengajaran para rasul. Kembali kepada ayat firman Tuhan ini, saudara. Marilah kita mencari Tuhan dan hidupilah Tuhan dalam keseharian kita. Ibadah bukan soal tempat, tapi soal hati kita di hadapan Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengagumi bait Allah di Yerusalem, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dalam Markus 13 ayat 2, Tuhan Yesus berkata, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus yang sebelumnya mengusir para pedagang yang berjualan di dalam bait Allah bisa mengatakan hal yang demikian? Mengapa, saudara? Karena manusia sudah memberhalakan tempat ibadah. Sementara Tuhan Yesus
Allah Sang Pencipta yang datang pada mereka tidak mereka pedulikan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang terkasih, dalam Yohanes 4 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita sadari saudara pesan Tuhan yang begitu kuat saat ini. Tuhan tidak menginginkan ibadah status. Tuhan ingin suatu hubungan yang sungguh nyata antara kita dengan Tuhan. Ia merindukan agar hubungan nyata dengannya itu terwujud di dalam kelakuan kita sehari-hari. Beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan dalam renungan hari ini adalah, yang pertama, carilah Tuhan, bukan tempat. Jangan kita batasi Tuhan dalam suatu tempat, gedung atau denominasi tertentu. Jangan berhalakan tempat atau gedung, tapi mari sungguh-sungguh kita mencari Tuhan di tempat di mana kita berada, sebab Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Yang kedua, saudara, hidup kita sehari-hari adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya beberapa menit atau beberapa jam di suatu tempat, tapi ibadah adalah soal keseharian hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Yang ketiga, saudara, percayalah dan sembahlah Tuhan Yesus, karena Dialah sesungguhnya Tuhan dan kunci kepada kehidupan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan kehidupan itu kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, memiliki kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena lewat situasi sekarang ini, semua orang dapat lebih mengenal Tuhan. Teknologi yang ada sekarang ini merupakan karya Tuhan agar semua orang dapat mengenalnya. Orang-orang yang tidak pernah ke gereja dapat mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang tinggal di daerah-daerah di mana tidak ada gedung gereja dapat mendengar Injil Kristus. Dan orang-orang yang selama ini terkurung oleh aturan agamanya dan takut dikucilkan dapat mendengarkan di tempat mereka pribadi tentang kabar sukacita mengenai kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Betapa luar biasa Tuhan kita. Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Tuhan baik buat kita semua. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mencari Dia, maka Tuhan akan membuat dirinya ditemukan oleh kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Setiap hari adalah hari yang baik, dan hari ini kami percaya kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan akan mengikuti hidup kami di sepanjang hari ini. Dan hari-hari ke depan juga kami percaya Tuhan menyediakan kebaikan
dan keindahan di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami bersyukur untuk pengertian dan hikmat yang Tuhan berikan, dan peringatan yang Tuhan sampaikan, agar kami tidak memberhalakan suatu tempat tertentu. Seringkali kami tidak sadar bahwa kami telah memberhalakan suatu tempat dan menghubungkan diri-Mu dengan suatu tempat tertentu. Betapa terbatasnya dan kecilnya pemikiran dan pengetahuan kami. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Engkau berkuasa atas alam semesta ini. Engkau maha besar ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau yang maha besar dan mulia itu mau tinggal di dalam kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang adalah Engkau sendiri yang ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengerti bahwa sepanjang hidup kami ini, kami harus sungguh-sungguh mencari Engkau, mengutamakan Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup kami, dan menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali salah mengerti mengenai ibadah. Kami menganggap ibadah itu hanya beberapa jam saja di suatu tempat, atau beberapa menit mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami lupa bahwa ibadah yang sejati adalah berhubungan dengan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini, supaya keseluruhan hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami menjadi suatu korban persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, percayalah bahwa ada Tuhan bersama dengan saudara. Berdoalah dan nyatakanlah permohonan saudara kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa oleh kuasa darah Yesus Kristus, segala penyakit saudara sudah disembuhkan. Jangan kita takut dalam menghadapi situasi dalam kehidupan kita, tapi sebaliknya, mari kita melangkah dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama dengan kita, di dalam kita, dan menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.